tundukkan kepala, tutup mata, gak ada lagi yang ngobrol sama kakak adiknya, gak ada lagi yang ngobrol sama mama papanya. Ikutin kakak Sita berdoa ya Kak. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah menjaga kami dari malam sampai pagi hari ini. Tuhan, terima kasih. Kami akan memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami menjadi anak yang baik, agar setelah sekolah minggu ini kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masih semangat adik-adik? Sekarang mau tanya di sini, siapa yang lagi bersukacita? Ada yang dapat nilainya 100? Ada yang habis dapat hadiah sama mama papanya? Wah, ada yang diberikan nafas kesehatan sampai hari ini. Wah, kakak juga nih, kakak masih diberikan nafas kesehatan oleh Tuhan Yesus. Semuanya lagi bersukacita ya. Tuhan Yesus itu baik banget ya adik-adik. Tuhan Yesus baik banget Kak. Baik banget ya sama adik-adik, sama kakak, sama kita semua. Siapa di sini yang nggak percaya Tuhan Yesus? Ada? Kakak-kakak yang di belakang? Enggak ya? Kita semua percaya sama siapa? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus apa? Sumber sukacita kita. Oke adik-adik, kakak ajak bangkit berdiri lagi, mau menyanyikan lagu Bila Kita Sukacita. Kita sudah memuji nama Tuhan, kita juga sudah menyapa Tuhan lewat doa tadi adik-adik. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Persembahannya sudah disiapkan? Persembahannya yang sudah dipersiapkan oleh adik-adik semua dapat adik-adik titipkan ya kepada mama papa. Nanti persembahannya akan mama papa berikan kepada gereja. Jangan lupa memberikan persembahan ya adik-adik. Kita sudah memuji nama Tuhan, sudah menyapa Tuhan, sudah memberikan persembahan. Apa yang kurang ya? Apa ya? Iya betul. Kita
adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Suri. Gimana kabarnya adik-adik? Sukacita? Habis nyanyi-nyanyi pasti sukacita ya. Tadi kita nyanyi banyak lagu untuk memuji memuliakan Tuhan. Berarti memuji memuliakan Tuhan ini udah selesai adik-adik. Terus tadi juga adik-adik sudah persembahan. Sekarang apa ya yang kurang? Dengerin cerita Alkitab adik-adik. Nah, adik-adik udah siap belum? Sudah dipegang Alkitabnya? Yang belum pegang kakak tungguin. Yang sudah ada boleh dipegang, ditunjukin. Oke, adik-adik pinter luar biasa. Oke adik-adik, sebelum kita mulai, kita mau minta pimpinan Tuhan Yesus untuk memimpin kita dalam memahami cerita Alkitab hari ini. Mari kita berdoa ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada setiap kami. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan, hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik ya Bapa, dan kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan memberkati juga Kak Suri yang akan memberitakan firman ya Tuhan Yesus, agar apapun yang keluar dari mulut Kak Suri adalah kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang adik-adik buka Alkitabnya dari Yosua. Yosua pasal 2 ayat 1 sampai ke 24. Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 24. Sudah ketemu semuanya? Angkat jempolnya kalau sudah ketemu. Oke, sekarang kita akan baca. Kakak akan bacakan untuk adik-adik. Judul perikopnya adalah Pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, "Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini." Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka." Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu." Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah ke pegunungan supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu."
Kedua orang itu berkata kepadanya, "Kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmizi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya, kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan." Perempuan itu pun berkata, "Seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi." Sesudah itu, dilepasnyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmizi itu pada jendela. Mereka pun pergi dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari kemana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, "Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita, bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita." Nah adik-adik, firman Tuhannya sampai di situ. Sekarang kakak akan menceritakan kisah ini kepada adik-adik ya. Oke, jadi kisah ini adalah kisah ketika bangsa Israel mau masuk ke tanah perjanjian. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian adik-adik. Siapa yang tahu tanah perjanjiannya tanah apa? Tanah Kanaan. Oke adik-adik, nah tadi kita membaca tentang sebuah kota bernama kota Yeriko. Nah, kota Yeriko ini adalah sebuah kota yang ada di tanah Kanaan adik-adik. Jadi, bangsa Israel ingin masuk ke tanah Kanaan dan lebih spesifiknya lagi akan masuk terlebih dahulu ke kota Yeriko adik-adik. Sampai sini paham ya? Nah, adik-adik, sebelum masuk, Yosua yang menjadi pemimpin bangsa Israel pada saat itu meminta 2 orang pengintai untuk mengintai atau untuk menyelidiki kota yang akan mereka masuki adik-adik, yaitu kota Yeriko. Nah sebelum kita lanjut ke ceritanya, sekarang kakak mau perkenalkan dulu kota Yeriko. Jadi si kota Yeriko ini adalah suatu kota yang ada di tanah Kanaan adik-adik. Kota ini berusia 8.000 tahun pada masa Yosua. Jadi ketika kepemimpinan Yosua, kota ini sudah berusia 8.000 tahun. Artinya apa adik-adik? Artinya kota ini adalah kota yang kuat, kota yang tangguh, kota yang stabil dan kokoh adik-adik. Ini juga merupakan sebuah simbol kejayaan bahwa sebuah kota yang telah berdiri 8.000 tahun, berarti kota ini secara pertahanan mereka kuat adik-adik, sehingga tidak ada penjarahan, tidak ada penjajahan. Mereka berdiri begitu lamanya karena kekuatan mereka adik-adik. Waktu tanggal 17 Agustus kita merayakan ulang tahun Indonesia ya. Indonesia umurnya berapa adik-adik? 75 tahun. Nah bayangin ya, Indonesia umurnya 75 tahun. Kota Bekasi, kota tempat tinggal kita ini usianya berapa adik-adik, tahu nggak? Usia kota Bekasi, kota yang kita tinggali ini 22 tahun adik-adik. Coba bandingkan sama kota Yeriko, usianya 8.000 tahun adik-adik. Jadi di usianya yang ke 8.000 tahun itu, kota Yeriko ini bisa kita simpulkan sebagai sebuah kota yang kuat, kota yang kokoh. Nah adik-adik, di kota Yeriko ini juga terkenal sekali dengan keberadaan sebuah tembok adik-adik yang membatasi kota mereka, yang dinamakan dengan tembok Yeriko. Nah adik-adik, tembok Yeriko ini tebalnya adik-adik, tebalnya itu adalah 20 meter. Adik-adik bisa bayangin gak sih 20 meter tuh semana? Hampir tak bisa tertembus ya. Bayangin 20 meter itu berarti dari Pastori ya, yang ujung sini nih pintu sampai ujung sana itu 20 meter adik-adik. Adik-adik bisa bayangkan itu ketebalan temboknya, berarti sangat tebal dan sangat sulit untuk ditembus adik-adik. Bangsa Israel ingin masuk ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka adik-adik. Nah mereka ingin masuk dulu ke kota Yeriko ini. Makanya Yosua meminta 2 pengintai untuk mengintai, untuk memperhatikan, untuk menyelidiki kota ini. Apa sih yang menjadi kelemahannya? Apa sih yang dapat dilakukan oleh bangsa Israel untuk dapat menembus sebuah kota yang sangat kuat adik-adik? Tadi ingat ya, 8.000 tahun kota ini berdiri, berarti
kota ini adalah kota yang sangat kuat. Nah, ada seorang tokoh perempuan adik-adik yang disebutkan di cerita ini. Siapa namanya? Betul adik-adik, namanya adalah Rahab. Jadi Rahab ini adalah seorang perempuan yang menjadi penduduk dari kota Yeriko. Tadi di Alkitab disebutkan bahwa dia tinggal di tembok Yeriko, ya. Jadi dia tinggalnya di tembok Yeriko, menempel dengan tembok Yeriko adik-adik. Nah, di cerita Alkitab ini adik-adik, di firman Tuhan yang disampaikan tadi, si perempuan inilah yang menolong para pengintai-pengintai dari bangsa Israel ketika mereka sedang dikejar oleh orang-orang dari Kanaan adik-adik, orang-orang dari Yeriko. Apa yang dilakukan oleh Rahab adik-adik? Dia membawa para pengintai ini, kedua pengintai ini, dan menyuruh mereka untuk bersembunyi di atas rumahnya adik-adik, di sotoh rumahnya. Adik-adik yang nggak tahu sotoh, nanti kakak kasih gambar. Nah, ini sotoh ya adik-adik ya. Sotoh ini letaknya ada di atas tempat tinggal Rahab, dan kedua pengintai ini ia suruh bersembunyi di tempat itu adik-adik. Nah, ketika pengejar ini dapat kabar bahwa ada yang melihat pengintai ini masuk ke rumah Rahab, pengejar-pengejar ini akhirnya menghampiri Rahab dan bertanya di mana pengintai-pengintai itu berada. Tapi Rahab tidak memberitahukannya adik-adik. Rahab menyelamatkan kedua pengintai itu. Dia menyembunyikan kedua pengintai itu. Nah adik-adik, apa sih yang membuat Rahab menyelamatkan kedua pengintai ini? Kalau kita pikir-pikir, dia kan gak satu daerah. Bahkan yang mau diambil, yang mau dikuasai adalah daerah tempat tinggal dia adik-adik. Kenapa ya dia mau menyelamatkan kedua pengintai ini? Jawabannya ada di ayat yang ke-11 adik-adik. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Adik-adik, di ayat ke-11 ini Rahab mengakui bahwa Allah orang Israel itu adalah Allah di langit dan Allah di bawah. Adik-adik bisa bayangkan ya, bahwa Rahab ini mempercayai Allah yang disembah oleh bangsa Israel adik-adik. Apa sih yang membuat Rahab percaya adik-adik? Rahab memiliki iman yang besar. Nah adik-adik, Rahab mau percaya kepada Allah dan dia mengakui sebuah pengakuan yang besar bahwa Allah yang disembah oleh orang Israel adalah Allah di atas di surga dan Allah di bawah yang di bumi adik-adik. Itu pengakuan yang besar adik-adik. Karena pada masa itu orang-orang di Kanaan tidak menyembah Allah yang sama adik-adik dengan bangsa Israel. Tapi Rahab mempercayai, memiliki iman yang besar bahwa Allah orang Israel adalah Allah di atas dan Allah di bawah. Luar biasa adik-adik ya Rahab. Nah adik-adik, pada akhirnya para pengintai ini selamat dan di akhir mereka membuat perjanjian dengan Rahab. Perjanjian apa sih adik-adik? Bahwa ketika nanti bangsa Israel telah masuk ke dalam tanah Kanaan, ke dalam kota Yeriko, Rahab meminta untuk mereka membebaskan Rahab beserta keluarganya dan bangsa Israel mengiyakan permintaan itu. Kenapa? Karena kebaikan hati Rahab adik-adik. Rahab telah menolong mereka. Mereka tidak jadi ditangkap oleh para pengejar karena bantuan dari Rahab. Nah adik-adik, ceritanya sampai di situ. Sekarang apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita hari ini? Ada 2 poin penting dari 2 sisi yang berbeda. Nah adik-adik, pesan penting pertama yang akan kakak bahas adalah mengenai pengakuan Rahab terhadap kehebatan Allah adik-adik. Dari dia tidak mengenal Allah itu, tapi dia mengimaninya dan dia percaya bahwa Allah ini adalah Allah yang berkuasa di langit dan di bumi. Apa sih yang membuat dia percaya? Disebutkan di Alkitab juga mengenai karya-karya dari Allah yang menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan selama perjalanan. Rahab mendengar itu dan dia percaya bahwa bukan karena kehebatan bangsa Israel maka bangsa Israel bisa bertahan sampai saat itu, tapi karena Tuhan yang memimpin perjalanan bangsa Israel. Allah yang memimpin perjalanan bangsa Israel adalah Allah yang luar biasa, Allah yang hebat adik-adik. Nah, kita mau belajar juga dari Rahab untuk mau seperti Rahab adik-adik, mengenal Allah kita, mengenal Tuhan kita dari karya-karya yang dia lakukan dalam kehidupan kita. Apa aja contohnya adik-adik? Kayak adik-adik ya, kalau adik-adik bisa bersekolah sampai saat ini, adik-adik bisa hidup sampai saat ini, adik-adik dan kakak bisa lihat-lihatan lewat YouTube, itu semua karena berkat penyertaan
Tuhan kita, berkat penyertaan Yesus dalam kehidupan kita adik-adik. Coba adik-adik bayangin kalau Yesus lelah untuk memberikan nafas kehidupan kepada kita, ya kita nggak ada adik-adik, kita nggak bisa nafas dan kita tidak ada lagi di dunia ini. Tapi begitu banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita, karya-karya yang Tuhan berikan luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak punya lagi alasan untuk tidak percaya kepada kuasa Tuhan adik-adik. Bisa ya seperti Rahab. Nah, pesan kedua adik-adik yang tidak kalah penting adalah mengenai kota Yeriko yang terkenal sangat kuat, sangat kokoh adik-adik, tapi ternyata gentar juga terhadap bangsa Israel yang bahkan bangsa Israel ini tidak punya apa-apa adik-adik. Mereka hanya mengandalkan Tuhan dalam perjalanan mereka. Mereka tidak punya senjata yang hebat, tidak punya kemampuan berperang adik-adik, tapi mereka selalu menang. Karena Allah mengasihi mereka, Allah memiliki janji, ya, tanah Kanan itu kan adalah tanah perjanjian ya adik-adik ya. Allah memiliki janji dan Allah menepati janji itu dengan menyertai mereka dalam perjalanan untuk mencapai tempat yang dijanjikan oleh Tuhan adik-adik. Nah, bangsa Israel ini tidak punya kemampuan apa-apa, tapi kota Yeriko, tanah Kanaan gentar menghadapi mereka. Karena apa adik-adik? Karena kuasa Allah yang begitu luar biasa. Kita juga mau belajar adik-adik, sekuat apapun, sehebat apapun yang diciptakan oleh manusia adik-adik tidak akan bisa abadi. Sehebat apapun sebuah kota, sehebat apapun manusia, sehebat apapun buatan-buatan manusia adik-adik, tidak ada yang abadi adik-adik, tidak ada yang bisa bertahan selama-lamanya. Apapun ciptaan atau buatan manusia, tidak ada yang abadi adik-adik. Semuanya bisa musnah, semuanya bisa hilang, semuanya bisa runtuh ya adik-adik ya. Dan kita harus ingat lagi bahwa kuasa apa yang terbesar di dunia ini? Kuasa dari Tuhan Yesus, kuasa dari Allah Bapa yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita adik-adik. Semoga adik-adik cerita hari ini dapat menjadi berkat untuk kita semua adik-adik. Kita boleh belajar untuk menjadi seperti Rahab yang berani adik-adik, yang mempunyai banyak ide untuk menolong orang lain dan mempunyai iman yang besar, iman yang akhirnya menyelamatkan dia dan juga keluarganya adik-adik. Dan kita juga mau belajar adik-adik untuk mengandalkan Tuhan terus dalam kehidupan kita. Karena tadi kita sudah lihat kota Yeriko yang begitu tangguh, yang begitu kuat, takut dan gemetar terhadap Tuhan. Karena mereka tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, Allah yang berkuasa di langit dan di bumi adik-adik. Adik-adik cerita Alkitabnya sudah selesai. Pesannya sudah kakak sampaikan. Tadi ada 2 pesan ya, jangan lupa diingat. Dan kalau bisa ditulis di kolom komentar. Nanti yang tulis di kolom komentar ada hadiahnya dari kakak. Oke? Pesannya ya yang 2 tadi, adik-adik ringkas. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada kami dalam sekolah minggu hari ini. Kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan dan kami telah belajar dari tokoh bernama Rahab ya Bapa yang mau percaya kepada Tuhan di setiap kondisi dan keadaan apapun ya Tuhan. Kiranya Tuhan kami dapat menjadi seperti Rahab ya Bapa, dan ajar kami juga Tuhan untuk dapat mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Tuhan aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekolah minggunya sudah selesai. Sekarang akan kakak kembalikan ke Kasinta. Dah. Siapa yang masih ingat cerita yang disampaikan oleh kakak sekolah minggunya? Tentang siapa? Ayo. Tentang sebuah tokoh di perjanjian apa ya? Perjanjian baru? Bukan. Di perjanjian lama. Siapa yo? Siapa masih ingat? Iya betul, tentang Rahab. Apa yang kita pelajari dari Rahab adik-adik? Suka menolong dan tentu percaya sama kakak Sinta. Bukan ya? Sama siapa?
suamiku. Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu pada sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang semakin percaya kepadamu, yang